warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan rekan sejawat saya, guru kelas 8, guru matematika, ya. Selamat siang Bu Nur Hudawati. Selamat siang Ibu Ika. Ya. Baik, Bu Nur Huda, sebelum saya menyampaikan pertanyaan yang akan saya sampaikan, saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya mengajar di kelas, gitu ya. Jadi saya ketika mengajar itu kadang kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang ada. Mungkin karena model pembelajaran yang saya gunakan itu kan belum maksimal saya gunakan, gitu ya, Bu Nur Huda ya. Mungkin saya lebih cenderung ke metode ceramah saat mengajar. Nah, apakah yang saya alami ini kadang-kadang terjadi juga sama Bu Nur Huda gitu? Oke, baik Ibu Ika. Ya. Pertama-tama ini Bu ya, masalah yang Ibu Ika hadapin itu Ya. sama Ya, yang terjadi lah di ya. kelas 8. Ya. Mereka itu walaupun sudah dikasih video pembelajaran, dikasih materi yang baru yang harus Iya. dia baca dulu, Iya. tapi tetap saja metode ceramah itu mungkin yang utama, padahal ya itu enggak ibaratnya monoton ya. Ya, monoton ya, guru Bu. yang harus yang menjadi Berpusat ke guru ya, Bu. pusatnya selalu ke guru, Iya. ya kan. Nah itu jadi itulah yang menjadi alasan sama aja gitu. Sama aja ya. aja lah kalau masalah untuk Jadi kalau menurut Bu Nur Huda, kira-kira solusi alternatifnya gitu apa untuk mengatasi itu semua? Oke. Kalau alternatif yang biasa kita lakukan itu yang pertama itu Ya. ya guru yang pertama harus mengupgrade ilmu itu supaya pembelajaran atau metode atau cara-cara belajarnya itu Ya, modelnya itu selalu bervariasi. Iya, selalu bervariasi. Awal mula kita buat speaking ya, Iya, supaya speaking itu kan supaya anak selalu ceria ya. Dimana kalau anak ceria, semangat, berfokus, insya Allah anak itu juga akan bisa lah ya, apalagi matematika ya. Iya, membosankan dan menakutkan mungkin ya. Nah, Solusi selanjutnya Bu Nur Huda. yang kedua itu ya kita harus mencari metode-metode yang sesuai dengan materi yang kita ajar. Iya. Ya, dengan cara kita membuat project, Modelnya berbasis project, berbasis ya, Bu Nur Huda. project Iya. seperti itu. Terus mereka harus sering-sering membaca buku seperti kayak literasi numeriknya ya Bu, literasi ditingkatkan ya, kembali gitu ya. literasi matematisnya lah ibaratnya. iya. Kalau kita belajar matematika kan literasi matematisnya yang harus kita tingkatkan lagi. Kemudian kalau untuk soal HOTS-nya gimana Bu? Nah, kalau untuk soal HOTS, emang di siswa kita ini emang belum terbiasa. Karena mereka itu sudah terbiasa dengan soal yang mudah, yang diberikan contoh, itulah yang dijawab. Gitu ya. Setelah kita memberikan contoh yang lain, yang didapat angkanya dirubah saja, Iya, itu pastinya udah bingung. mereka sudah kebingungan. Makanya kalau ya solusinya kita harus sering-sering Bika, kita harus sering-sering memberikan soal-soal sering HOTS dicoba itu soal-soal HOTS ya, Bu, melalui ya. yang namanya menganalisis soal. Kayak ketahui, ditanya, dijawab. Cenderung kan anak itu menjawab itu langsung saja dengan jawaban yang tepat. Iya. Cukup saya rasa Bu Nur Huda, atau ada tambahan lagi? Cukup ya. Cukup lah. Selanjutnya Bu Nur Huda, untuk masalah yang kedua, ini tentang media pembelajaran yang saya gunakan di kelas, gitu ya. Itu belum maksimal dan belum sesuai dengan karakteristik materinya, gitu. Jadi menurut Bu Nur Huda, media teknologi ya yang sesuai saya pakai itu apa yang kira-kira memang di sekitar kita itu juga ada. Oke, baik ya Bika ya. Iya. Walaupun kita ini sebenarnya ada di daerah Lampung Barat yang mungkin pergunungan lah ya, yang susah dengan sinyal. Iya, mungkin susah sinyal, Tapi Bu, alhamdulillah kan sekarang ini ya terkendala dengan kuota saja sih. Iya. Nah, jadi kalau anak HP juga ada semua ya, ada, Bu, insya Allah tapi ada mungkin semua. kuotanya HP. tadi ya. Itu kuota tadi tidak ada. Iya. Tapi kadang anak-anak ini ya dari kita video pembelajaran itu juga bisa kita cari lewat YouTube. Iya, dari YouTube ya, Bu. Terutama kita sebagai guru juga kadang kita bisa membuat game. Ya, Game game matematika ya, itu juga gamenya bisa ya. Terus kita menggunakan proyektor untuk belajar di kelas juga Iya. bisa, menggunakan laptop. Terus anak-anak juga bisa mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi. Iya. Ya, sekarang udah banyak aplikasi. Iya. Seperti kayak apa sih itu? GeoGebra misalkan ya, Bu. Bisa, Tapi mungkin itu kendalanya
gurunya mungkin yang belum terlalu besar perlu latihan perlu lagi lebih latihan banyak lagi. ya menurut Huda ya. Betul, baru yang namanya meng-upgrade tadi tuh Bu. Iya, meng-upgrade tadi ya, ilmu wawasan, tadi, ilmu. wawasan, terus itu ya banyak ya Bu ya melalui webinar segala macam Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Yang sedih kita ini kan Males ya Bu, kurang motivasi, Iya, kurang betul, maksimal, kurang maksimal melaksanakan. untuk melaksanakan pembelajaran iya. di kelas. Ya makanya itu aja lah ya metode-metode yang ada aja. Ada lagi Bu kira-kira? Kayaknya udah deh, Cukup Ini ya, Bu, ya. cukup untuk anak-anak kita ya, semoganya nanti kedepannya kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai guru Iya. ya, terus bisa mencerdaskan anak-anak dengan metode yang lain Iya. gitu, yang Amin. berbasis project Yang atau inovatif. method inovatif, berpikir kritis Iya. ya Bu ya. Pokoknya insya Allah ke depan kita akan meningkatkan lagi, Ya supaya jadi lebih baik lagi. lebih ya, baik Bu, lagi ya. untuk sekolah kita. Ya, baik terima kasih Bu Nur Huda untuk waktunya hari ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.